Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai bumi dan tsunami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutiara Mulia sebagai moderator. Saya Lirahani Angelika sebagai pembaca materi. Materi pertama yaitu gempa bumi. Pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi karena pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi. Proses ini biasanya terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penambangan atau pengeboran. Gempa bumi dapat bervariasi mulai dari yang kecil dan hampir tidak terasa hingga yang dahsyat yang dapat menyebabkan banyak kerusakan dan kematian. Macam-macam gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, gempa bumi letusan gunung api, gempa bumi runtuhan atau terban. Berdasarkan kedalamannya, yang pertama gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama, aktivitas tektonik. Yang kedua, aktivitas vulkanik. Yang ketiga, tumbukan benda langit. Keempat, aktivitas manusia atau antropogenik. Yang kelima, runtuhan. Upaya mitigasi gempa bumi. Tahap prabencana. Menyiapkan bencana evakuasi, melakukan latihan darurat, memperkuat struktur bangunan, menggunakan alat keselamatan standar, merakit rumah anti-seismik. Tahap saat bencana terjadi. Berlindung di lapangan terbuka, hindari lift dan eskalator, kenali bagian bangunan kuat, waspadai sumber listrik dan air. Tahap pasca bencana. Tetap waspadalah terhadap susulan gempa, periksa keberadaan api dan potensi kebakaran, evakuasi dari gedung dan instalasi listrik atau air, pastikan informasi resmi, implementasi earthquake early warning system, modifikasi bangunan tahan gempa. Pengertian tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang di mana su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Secara harfiah, tsunami merujuk pada gelombang besar yang menghantam pelabuhan setelah terjadi gempa di lepas pantai. Namun, definisi ini lebih luas lagi, yakni sebuah seri gelombang laut yang sangat panjang dan periode panjang. Biasanya dihasilkan oleh gangguan yang terkait dengan gempa bumi yang terjadi di bawah atau dekat dasar laut. Penyebab terjadinya tsunami terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada gempa bumi di dasar laut, 2 longsor bawah tanah, 3 letusan gunung berapi, dan 4 hantaman meteor. Upaya mitigasi tsunami ada 4 cara, yaitu 1. Peningkatan kesiapsiagaan dan pendidikan masyarakat. 1. Edukasi masyarakat. Penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai karakteristik tsunami, tanda-tanda awal, dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi tsunami. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan kampanye informasi. 2. Latihan evakuasi. Mengadakan simulasi evakuasi secara berkala untuk memastikan bahwa masyarakat tahu jalur evakuasi yang aman dan tempat perlindungan yang tinggi. 2. Pembangunan infrastruktur perlindungan. Yang pertama ada sistem peringatan dini. Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi cepat kepada masyarakat tentang potensi tsunami. Setelah gempa terjadi, sistem ini harus terintegrasi dengan teknologi pemantauan seismik. 2. Ada tembok penahan tsunami. Membangun tembok penahan di sepanjang pantai yang beresiko tinggi dapat membantu mengurangi kekuatan gelombang tsunami sebelum mencapai daratan. 3. Hutan pantai. Penanaman mangrove dan vegetasi lain di sepanjang pantai dapat membantu meredam gaya air tsunami dan mengurangi dampaknya. 3. Perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan. Yang pertama ada zonasi penggunaan lahan. Melakukan perencanaan tata ruang yang memperhatikan risiko tsunami seperti tidak membangun pemukiman di daerah rawan tsunami atau di bawah ketinggian tertentu. 2. Tempat evakuasi. Membangun tempat-tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses, serta cukup tinggi untuk menghindari ketinggian gelombang tsunami. Keempat, ada manajemen kedaruratan. Yang pertama ada koordinasi antar lembaga, yaitu memperkuat koordinasi antara berbagai
lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana ini termasuk pengembangan rencana tanggap darurat yang jelas. Yang kedua ada pengembangan kebijaksanaan, yaitu menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya mitigasi bencana, termasuk pengaturan pembangunan infrastruktur dan penyuluhan kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.